Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Kemarin kaidah yang ke-16 tentang apa? Kejayaan umat Islam berupa khilafah itu murni janji dan hadiah dari Allah yang akan Allah berikan kepada orang yang memenuhi syaratnya. Syaratnya apa? Beriman dan beramal soleh, kemudian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kesyirikan. Sekarang kita masuk ke al-qaidatus sabi'atu asyarah. Kaidah 17. Annahum ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar bil ilmi war rifqi was sabri biqasdil islah. Bahwa mereka beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Apa itu amar ma'ruf? Amar ma'ruf itu artinya menyuruh kepada kebaikan. Dan nahi mungkar, apa itu? Melarang dari kemungkaran. Tapi bagaimana? Bil ilm, yang pertama dengan ilmu. Yang kedua, bir warifqi, dengan lemah lembut. Yang ketiga, wasabri, dengan kesabaran. Tujuannya apa? Biqasdil islah, dengan tujuan untuk memperbaiki. Ya akhi, amar ma'ruf nahi mungkar adalah merupakan tiang atau perkara agama yang besar. Sebab tanpa amar ma'ruf nahi mungkar, agama ini akan roboh dan hancur. Kalau setiap orang yang berbuat penyimpangan dibiarkan, ya dengan alasan udahlah, ya yang masuk neraka cuma dia kok. Kalau kita diam, akibatnya fatal. Yang rusak apa Pak? Yang pertama, agama itu sendiri akan rusak. Orang akan semakin samar padanya mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian kemungkaran tersebut akan semakin merajalela. Karena kemungkaran itu biasanya pasti mulainya sedikit dulu. Tapi dibiarkan menjadi apa? Besar. Kalau sudah menjadi besar, untuk memadamkannya lebih sulit, Pak. Dibandingkan ketika dia masih apa? Kecil. Selanjutnya juga apa, Pak? Kalau sudah tersebar dan kita diam, yang datang itu adab Allah masalahnya. Makanya ketika kita mengingkari orang yang berbuat kemungkaran, membantah kebatilan, membantah penyimpangan, itu termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Itu tiada lain adalah tujuan kita adalah untuk islah, untuk memperbaiki yang dirusak. Makanya ketika Rasulullah SAW yang mengabarkan bahwa Islam ini akan menjadi asing, kata Rasulullah, innal islama bada'a ghariban. Islam itu dimulai dalam keadaan apa? Asing. Wa sayaudu ghariban, dan nanti akan kembali menjadi apa? Asing. Kemudian Rasulullah bersabda apa? Fatuba lil ghuraba. Ya, tuba, berbahagialah bagi orang yang terasing. Dalam satu riwayat Nabi SAW menyebutkan siapa sih orang terasing itu. Kata Rasulullah, alladzina yuslihuna
ma afsadan nas. Itu orang-orang yang memperbaiki ya sesuatu yang telah dirusak oleh manusia dari agama ini. Nah, untuk memperbaiki tidak mungkin kecuali dengan adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya kalau semua diam, udah diamlah, kamu nggak usah ngomong dengan alasan nanti orang bisa cerai-berai, nanti orang bisa ribut, nanti gini. Akhirnya apa? Kalau seperti itu caranya sebagaimana sudah saya sebutkan, Mbak, kebenaranlah yang akan semakin apa? Sirna, mati. Ya, kemungkaran, penyimpangan akan semakin merajalela. Maka Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah di antara kalian, kata Allah, ada yang menyeru kepada kebaikan, beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Di sini Allah mewajibkan harus ada sebagian umat Islam yang berdakwah, yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar, harus. Bahkan Rasulullah SAW mengancam, kalau tidak ada yang beramar ma'ruf nahi mungkar lagi, apa kata Rasulullah? Ya, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna an ya'ummakumullahu bil bala. Hendaklah kalian benar-benar menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, atau Allah akan ratakan adabnya kepada kalian. Sumatad'un, lalu kalian berdoa kepada Allah, di saat itu Allah tidak lagi mendengar doa-doa kalian. Artinya kalau adab sudah turun, kita berdoa pun tetap nggak bakal dikabulkan. Ya, dan kalau kita semua diam, yang kena bukan hanya orang zalim masalahnya, tapi semua orang soleh pun kena. Makanya Allah mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada adab yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja, tapi juga orang soleh. Kapan itu? Kata Rasulullah dalam satu riwayat, ketika tersebar kemungkaran sementara orang-orang solehnya diam 1000 bahasa. Padahal mereka mampu untuk mengingkari. Iya. Nah, namun tentunya ya akhi, dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, Islam punya etika. Amar ma'ruf nahi mungkar itu sama sekali tidak identik dengan yang namanya sikap arogan, sikap keras, sikap radikal. Tidak sama sekali. Karena kan di zaman sekarang ini kalau mendengar amar ma'ruf nahi mungkar, seakan-akan yang ada di mindset pikiran kita sebuah kelompok yang bikin kehancuran, main serbu aja, rusakin, dah selesai. Kita katakan tentu ini sebuah kesalahan. Amar ma'ruf nahi mungkar itu ada etika dalam Islam. Ya, kata para ulama, orang yang ingin beramar ma'ruf nahi mungkar harus memenuhi 3 syarat. Harus terpenuhi apa? 3 syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, an yakuna aliman bima ya'mur, aliman bima yanha. Itu betul-betul berilmu. Ya, ketika ia menyuruh dan berilmu ketika ia melarang. Nah, ini syarat yang pertama, apa itu? Berilmu. Ketika ia menyuruh kepada kebaikan, dia mau menjelaskan kepada manusia tentang kebaikan, wajib berilmu dulu. Ketika seseorang ingin mengingkari sebuah kemungkaran, wajib berilmu dulu bahwa yang dia ingkari memang mungkar. Banyak orang mengingkari sesuatu yang mereka pandang mungkar padahal tidak mungkar. Iya. Akibat daripada apa? Kurangnya keilmuan mereka. Masalah-masalah yang sebetulnya kita tidak perlu saling mengingkari. Akibatnya menjadi sumber perpecahan. Masalah-masalah yang harusnya kita mengingkari malah saling diam. Akhirnya tersebarlah kemungkaran. Maka kita harus paham kapan kita mengingkari, kapan kita tidak mengingkari. Apa yang harus kita ingkari, bagaimana caranya. Ini harus kita pelajari betul. Ya, tidak sembarangan. Dan ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua apa?
rafiqan fima ya'mur bihi, rafiqan fima yanha. Yaitu lembut ia dalam menyuruh kepada kebaikan. Demikian pula lembut ia dari melarang dari kemungkaran. Pada asalnya begitu, Pak. Pada asalnya di dalam amar ma'ruf nahi mungkar harus dengan lemah lembut. Itu kaidah asal ya. Walaupun terkadang boleh menggunakan kekerasan, tapi kata para ulama, kekerasan itu khusus bagi mereka yang punya kemampuan berupa kekuasaan. Baik itu penguasa atau yang ditunjuk oleh penguasa dan mereka punya kekuatan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Siapa yang melihat kemungkaran, rubah dengan tangannya. Dengan tangan khusus mereka yang punya kekuasaan. Fa illam yastati, kalau dia tidak bisa, ya, fa bilisani. Maka dengan apa? Lisan. Kalau tidak bisa juga, fa biqalbi, cukup dengan hati. Tapi ini yang paling lemah nih, kata Rasulullah SAW. Iya. Kapan dikatakan kita tidak mampu? Disebut tidak mampu kalau kita mengingkari malah timbul mudarat yang lebih besar. Maka di saat itu kita tidak mampu. Ya. Ini syarat yang kedua. Lembut. Ini dalilnya ayat ketika Allah memerintahkan Nabi Musa dan Harun untuk menasihati Fir'aun. Allah mengatakan apa? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ucapkanlah kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. Bayangkan Pak, sekali Fir'aun disuruh untuk mengucapkan lemah lembut. Gimana yang lebih rendah dari Fir'aun? Ya, makanya kita berkata, kamu lebih baik dari Nabi Musa atau Nabi Musa yang lebih baik dari kamu? Pemimpin kamu zaman sekarang lebih buruk dari Fir'aun atau Fir'aun lebih buruk daripada zaman sekarang? Kalau kamu berkata Nabi Musa lebih baik dari saya, oke, kalau begitu Nabi Musa aja disuruh lemah lembut, kok kamu nggak mau ngikutin? Bukankah kita diperintahkan untuk mengikuti para nabi? Ya. Maka dari itu ya akhi, ini kata para ulama, ini kaidah asal. Bahwa al-aslu fid da'wah wa fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, yaitu hendaknya menggunakan lemah lembut. Dalilnya dari hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk, lalu ada Yahudi lewat. Lalu Yahudi itu berkata, "Assalamu alaik." Iya. Kematian atasmu. Apa kata Rasulullah? Wa alaik. Lewat lagi Yahudi, assalamu alaik. Rasulullah menjawab lagi, wa alaik. Lewat lagi Yahudi, assalamu alaik. Rasulullah jawab lagi, wa alaik. Mendengar itu Aisyah marah, Pak. Apa yang terjadi? Aisyah berkata, waalaikumsalam wal la'nah ya abna al-qirada wal khanazir. Atas kalian kematian dan laknat wahai anak-anak babi dan keraus. Masya Allah. Maka apa kata Rasulullah kepada Aisyah? Mahlan ya Aisyah. Jangan begitu Aisyah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, apa engkau tidak mendengar ucapan mereka tadi? Kata Rasulullah, apa engkau tidak mendengar jawabanku tadi? Eta Rasulullah menjawab dengan yang sama kan? Assalamualaikum wa alaik. Tapi Aisyah lebih. Waalaikumsalam wa la'nah ya abna al-qirata wal khunazir. Ini enggak boleh. Ya. Berarti mengingkari dengan yang lebih. Ini bisa menimbulkan terkadang dampak mudarat yang lebih besar. Maka Rasulullah bersabda kepada Aisyah, ya, innallaha rafiqun yuhibbur rifq. Allah itu lembut dan cinta kelembutan Aisyah. Bayangkan ini ke Yahudi loh, Pak. Antum tahu sendiri bagaimana Yahudi. Ternyata Rasulullah tetap menyuruh kita berlemah lembut. Ya. Nah ini akal Islam azani Allah wa iyyakum.
Kemudian syarat yang ketiga apa tadi? Yaitu ya, as-sabr, sabar. Sebagian ulama mengatakan yaitu hilm. Ya, halim. Halim ini adalah kemampuan untuk menahan emosi di saat meledak. Ini syarat yang ketiga nih. An yakuna haliman fima ya'mur, haliman fima yanha'an. Itu dia punya sifat halim. Halim itu artinya tenang, bijak, sabar. Di mana dia tidak mudah terpancing apa? Emosi. Karena yang namanya ketika kita beramar ma'ruf nahi munkar, terkadang kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik Pak kepada kita. Misalnya antum nasihatin teman antum yang berbuat kemungkaran. Terus dia malah bilang ke antum gitu, "Kok lo yang baper sih?" Ya. Gue yang berbuat maksiat lo yang baper. Biar aja gue yang masuk neraka misalnya gitu kan. Kita terkadang kesel Pak. Kurang ngajar nih orang. Ya. Nah, jangan sampai kemudian kita melakukan perbuatan yang berakibat fatal nantinya. Sebenarnya disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, kata Rasulullah dahulu ada dua orang, yang satu soleh, yang satu suka berbuat maksiat. Suatu ketika orang soleh mendapati temannya berbuat maksiat. Dinasehatilah. Lalu temannya ini yang berbuat maksiat berkata apa? Ya, alaika binafsik. Udah urusin aja dirimu sendiri. Ngapain kamu ngurusin orang? Pergilah orang soleh itu. Keesokan harinya ia melihat temannya berbuat maksiat lagi. Dinasehati lagi. Rupanya orang itu berkata lagi, alaika binafsik. Udah kamu ya urusin sendiri kamu aja, nggak usah ngurusin orang. Pergilah seorang soleh itu. Keesokan harinya menemukan temannya berbuat maksiat lagi. Ternyata jawabannya sama Pak. Rupanya marahlah orang soleh ini. Apa kata orang soleh ini? Wallahi la yaghfirullahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa kamu. Rupanya apa yang terjadi? Ucapan dia membuat Allah murka. Apa kata Allah? Man dzalladzi yata'alla 'alai anni la aghfiru li fulan. Siapa yang berani bersumpah kepadaku itu bahwa aku tidak akan mengampuni dosa dia. Lalu Allah berfirman kepada malaikat yang ada di sekitar, Ishhadu, saksikan, aku telah mengampuni dosa orang ini dan membatalkan pahala orang soleh itu. Nah, ya akhi, ini akibat terpancing apa? Emosi. Lalu mengucapkan kata-kata yang membuat Allah murka. Maka dari itu orang yang beramar ma'ruf nahi munkar juga jangan mudah emosian. Ya. Maka ya akhi, coba bayangkan kalau yang beramar ma'ruf nahi munkar itu pertama orang bodoh. Udah gitu enggak punya sifat sabar. Temperamenan. Udah gitu kasar. Ngeri Pak orang jadinya. Ya. Kemungkaran bukannya hilang sama sekali. Ya, coba kita lihat ya secara kenyataan. Misalnya tempat-tempat prostitusi yang dihancurkan tuh. Setelah dihancurkan besoknya dibangun lagi enggak, Pak? Dibangun lagi dengan yang lebih mewah. Iya, sahih. Tapi coba lagi bandingkan dengan sebagian teman kita ya. Ada yang sekitar 2 tahun yang lalu mengadakan program iftar jama'i, buka bersama dan ceramah di sebuah tempat prostitusi. Tadinya teman-teman ragu, ini gimana? Masa mau ngadain buka bersama-sama mereka, gimana ini? Ya, akhirnya coba aja deh, Bismillah. Dicoba ceramah pertama, ceramah kedua. Itu Masya Allah pada nangis Pak. Sampai mereka berkata, ini yang kami cari katanya. Ya. Dan banyak yang taubat pada waktu itu. Ternyata dengan apa? Lemah lembut, orang malah tersentuh gitu loh. Daripada dengan keras, hancurin, dah selesai.
tidak memberikan penyelesaian sama sekali. Ya, makanya ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, di sini penting para ulama menyebutkan bahwa orang yang ingin beramar ma'ruf nahi munkar ini dipenuhi syaratnya nih. Yang pertama syaratnya apa? Berilmu. Yang kedua apa? Lemah lembut. Yang ketiga apa? Halim. Halim itu apa tadi? Ya, sabar, tidak mudah terpancing emosi. Tapi betul-betul ia bisa bersikap dan berpikir jauh ke depan. Kira-kira apa yang paling baik untuk dilakukan gitu. Iya. Nah, ini akal Islam, tata cara amar ma'ruf nahi mungkarnya Rasulullah dan para sahabatnya. Syekhul Islam Taimiyah pernah melewati tentara Tartar yang sedang mabuk-mabukan. Lalu sebagian murid-muridnya ingin mengingkari. Apa yang terjadi? Udah biarkan. Sebab kalau kalian ingkari, kalian yang dibunuhi nanti. Berarti mudaratnya jauh lebih besar. Makanya orang yang amar ma'ruf nahi munkar itu Pak harus dibimbing oleh para ulama. Harus betul-betul berilmu, minta fatwa dan yang lainnya. Makanya kalau di Saudi itu memang pemerintahnya membentuk sebuah badan namanya Badan Amar Ma'ruf Nahi Munkar waktu saya masih kuliah. Dan itu betul-betul ya yang membimbingnya para ulama betul. Iya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kaidah selanjutnya kaidah yang ke-18 al-qaidatu tsaminah asyarah. Wa yad'una kulla man tasadda lil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ila i'tibaril masalih wal mafasid bi mizani syariah. Antum-antum yang ada di balik tiang jangan tidur ya. Soalnya tersebar foto tanpa kepala itu. Ya, duduk di majlis kepalanya hilang, Mbak. Pokoknya lagi tidur. Temennya yang di sampingnya kalau ngelihat temennya tidur, bangunin, Mbak. Iya, bangunin. Kaidah yang ke-18. Wa yad'una kulla man tasadda lil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ila i'tibaril masalih wal mafasid bi mizani syariah. Dan Ahlussunnah wal Jamaah juga menyeru kepada orang yang ingin amar ma'ruf nahi munkar untuk mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadah. Namun tentunya dengan timbangan syariat. Iya. Lihat, akhi. Tetap ya, kita dalam beramar ma'ruf nahi munkar itu tetap kita harus menggunakan timbangan ini. Maslahat dan mafsadah. Tapi ingat, untuk menilai ini maslahat atau mafsadah, timbangan kita, parameter kita apa? Syariat. Bukan sebatas ra'yu. Ya, makanya di sini penting kepada para ulama tidak, Pak? Penting kepada para ulama. Ya. Contoh dari ayat Allah Ta'ala berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm." Dalam surat Al-An'am ayat 108. Jangan kamu mencaci maki orang-orang yang berdoa kepada selain Allah itu, supaya mereka tidak mencaci maki Allah. Lihat, kamu jangan mencaci maki berhala mereka, takutnya mereka akan mencaci maki Allah. Gara-gara kamu caci maki berhala mereka, akibatnya mereka mencaci maki Allah. Ya, nah, mencaci maki Allah mudaratnya lebih besar tidak, Pak? Mudaratnya lebih besar. Ya. Contohlah hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah, "Laula anna qaumaki hadithu ahdin bi jahiliyah la anfaqtu kanzal Ka'bah fi sabilillah wa la ja'altuha babaha bil ard wa la adkhaltu fiha min al hijr." Kata Rasulullah, kalau bukan karena kaummu hai Aisyah, yaitu Quraisy, baru masuk Islam, aku ingin memugar Ka'bah, dijadikan pintunya 2. Ya, dan Rasulullah ingin memasukkan hijir Ismail ke dalam Ka'bah. Tapi
ketika ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak lakukan itu?" Kata Rasulullah apa? "Saya khawatir nanti orang-orang Arab akan berkata, ya, Muhammad hendak menghancurkan apa? Ka'bah. Malah menimbulkan mudarat yang lebih besar." Maka Rasulullah SAW tidak jadi memugar Ka'bah. Padahal Ka'bah yang dibangun oleh orang-orang Quraisy itu tidak sesuai dengan Ka'bahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, karena kan ketika orang-orang Quraisy itu membangun Ka'bah, ternyata mereka kehabisan apa? Dana. Akhirnya Hijri Ismail tidak masuk ke dalam apa? Ka'bah, dan hanya satu pintu saja. Padahal di zaman Nabi Ibrahim, Hijri Ismail itu masuk ke dalam Ka'bah. Dan ada 2 pintu. Tapi masalahnya apa yang terjadi? Ya, karena kehabisan dana. Nah, di zaman Rasulullah ketika sudah Fatu Makkah, Rasulullah ingin memugar. Tapi masalahnya Rasulullah takut. Ya, khawatir nanti mereka malah murtad lagi. Ini kok Muhammad mau menghancurkan Ka'bah? Padahal ini kan mereka sangat menghormati apa? Ka'bah. Lihat, Nabi SAW tetap mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadah. Iya. Ikhwatul Islam azan ya Allah. Demikian pula dalam kisah munafik, Pak. Di mana disebutkan ada orang yang bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak membunuh saja orang-orang munafik itu?" Dan orang munafik itu kan musuh dalam selimut. Apa kata Rasulullah? La yatahaddatsun nas anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Saya tidak ingin nanti orang-orang malah berbicara bahwa Nabi Muhammad membunuh teman-temannya sendiri. Dan orang munafik sholat tidak, Pak? Ikut sholat, zakat, puasa, haji, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi masalahnya hanya sebatas istilahnya lapor muka doang gitu. Sementara hatinya penuh kebencian kepada Islam, dan mereka terus-menerus melakukan apa? Istilahnya provokasi dari dalam. Dan bahaya orang munafik luar biasa besar. Tapi Rasulullah biarkan. Kenapa? Sebab kalau Rasulullah bunuh mereka, malah timbul mudarat yang lebih besar. Nanti orang-orang menyangka bahwa Nabi Muhammad membunuh teman-temannya sendiri. Iya. Ini lihat ya akhwal Islam azan ya Allah. Jadi dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar tetap mempertimbangkan maslahat dan mafsadah. Dan ini kisahnya masyhur, antum semua sudah sering mendengarnya. Ketika ada orang Arab Baduy masuk masjid, ngapain? Kencing, bukan sholat. Bayangkan kalau antum ngelihat ada tempat imam kencing di sini, gimana, Pak? Para sahabat marah, Pak. Mereka segera ingin menghentikannya. Tapi Rasulullah melihat kalau dihentikan di saat itu mudaratnya lebih besar. Bayangkan lagi kencing ditarik, wah kemana-mana kan? Air kencingnya bukan cuma kena dia, kena sahabat dan yang lainnya, sehingga amat sulit untuk dicuci. Maka Rasulullah melihat membiarkannya lebih baik. Kata Rasulullah apa? Da'uh, biarkan. Wala tuzrimu, jangan diputus. Setelah selesai kencing, baru Rasulullah bersabda kepada para sahabat, ambilkan seember air. Lalu kemudian diguyurkan, selesai. Najisnya enggak kemana-mana dan sangat mudah untuk apa? Iya. Melihat itu orang Arab Baduy berdoa, ya Allah, sayangi aku dan Muhammad saja, yang lain jangan disayangi. Ya, saking bagaimana Rasulullah SAW bagusnya di dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Lihat ya akhi, ya. Maka dari itu dalam beramar nahi munkar penting sekali. Ya, tetap kita ingin mengingkari kemungkaran, tapi kita pikirkan kira-kira cara seperti ini lebih maslahat atau tidak. Makanya kata Ibnu Qayyim, ya ada 4 martabat dalam hal ini. Martabat yang pertama, jika kita mengingkari menyebabkan kemungkaran hilang, maka ini sangat disyariatkan. Ya, martabat yang kedua, jika kita mengingkari maka kemungkaran semakin sedikit walaupun tidak hilang, maka ini pun juga disyariatkan. Ya. Martabat yang keempat,
Yang ketiga, jika kita mengingkari menyebabkan timbul mafsadat yang selevel. Ya, timbul mafsadah yang apa? Yang selevel. Maka yang seperti ini jangan dulu dilakukan sampai bertanya kepada ahli ilmu dan mencari cara yang lebih maslahat. Martabat yang keempat, kalau kita mengingkari malah timbul mudarat yang lebih besar. Maka di saat ini haram kita mengingkari kemungkaran. Nggak boleh. Saya sudah berikan contoh tadi perbuatan Rasulullah SAW ketika menghentikan para sahabat untuk mengingkari orang Arab Baduy. Ya. Pak, mengencingi masjid mudarat tidak? Mudarat. Menghentikan si orang Baduy yang sedang kencing ini mudarat tidak, Pak? Mudarat. Mana yang lebih besar mudaratnya? Yang lebih besar menghentikan, sebab nanti kencingnya kemana-mana. Berarti di sini akan ada dua mudarat nih, maju kena mundur kena, istilahnya begitu. Tapi masalahnya ada yang lebih besar mudaratnya. Maka dari itu akhi, kalau di situ ada dua mudarat, dua-duanya mudarat, dilakukan mudarat, enggak dilakukan mudarat, kita lihat mana yang lebih besar mudaratnya. Maka yang lebih besar mudarat ini kita tinggalkan. Kita ambil mudarat yang lebih apa? Ringan. Ini kalau bertemu dua mudarat. Kalau bertemu yang satu maslahat, yang satu mudarat, tetap kita lihat mana yang lebih besar. Kalau yang lebih besar maslahatnya kita lakukan. Kalau lebih besar mudaratnya ya jangan dilakukan. Ya. Ini kaidah yang harus betul-betul kita pahami betul dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar. Maka ya akhal Islam, azani Allah, berapa banyak para penuntut ilmu di zaman ini, Pak, mengingkari di Facebook. Ya, begitu cepat untuk mengingkari tanpa melihat kira-kira ini akan maslahat atau tidak. Contoh lihat, Pak. Ketika Nabi Musa pulang dari Bukit Tur. Karena kan Nabi Musa bertemu dengan Allah berapa hari di Bukit Tur itu? 40 hari. Allah kisahkan dalam Al-Quran begitu. Ketika Nabi Musa pulang dari Bukit Tur, apa yang terjadi, Pak? Ternyata Banu Israel menyembah sapi. Ya Allah. Apa yang terjadi? Datanglah kepada Nabi Harun, karena Nabi Harun itu yang diwakilkan oleh Nabi Musa. Ya. Di mana Nabi Musa berkata kepada Nabi Harun, gantikan aku. Ya, karena aku dipanggil oleh Allah. Pas Nabi Musa pulang dari Bukit Tur, Banu Israel nih, maka Nabi Musa marah kepada Nabi Harun. Datangnya kepada Nabi Harun, dan di depan Banu Israel Nabi Harun dijenggut kepalanya. Ya, kamu ini gimana sih? Apa kata Nabi Harun? La ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Jangan kau tarik janggut dan kepalaku ini. Ya. Apa kata Nabi Harun? Jangan membuat mereka musuh-musuh itu tertawa gara-gara ini. Wah, tuh dai-dainya aja berantem. Akhirnya apa? Malah menimbulkan mudarat yang lebih besar. Oke lah. Sekarang kita kiaskan di zaman sekarang. Kadang ada seorang dai yang jatuh kepada kesalahan, lalu antum masyhurkan, langsung ingkari. Apa itu tidak membuat mudarat, Pak? Akhirnya musuh dakwah semakin mentertawakan. Apa tidak lebih baik kita nasihati secara pribadi aja dulu, daripada antum langsung masyhurkan di internet dan yang lainnya. Sementara di internet tahu sendiri, Pak, di sana ada memang orang yang sedang mencari kesalahan, di sana memang ada yang memusuhi sekali, benci sekali dan yang lainnya.
Maka dari itu hati-hati di sini, kita juga harus hati-hati dalam hal ini. Tetap dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar, mempertimbangkan ini penting sekali. Saya kira cukup dulu karena poin yang ke-19 cukup panjang pembahasannya. Ya kita sudahi sampai sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.